Ada apa sebenarnya dengan BCA dan kasus BLBI? Kenapa isu ini tiba-tiba kembali diungkit padahal sudah beres secara hukum? Kenapa juga muncul wacana bahwa pemerintah mau mengambil alih kembali BCA, bank swasta paling besar di Indonesia saat ini? Apakah ini murni soal penegakan hukum atau jangan-jangan ada faktor politik dan keuangan dari negara yang lagi BU alias butuh uang. Dan kalau pemerintah benar-benar memaksa merebut BCA, apa dampaknya buat ekonomi, investor, nasabah, sampai ke masyarakat banyak? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Nah, untuk membahas tentang BCA, BLBI, dan ada wacana pemerintah mau mengambil alih lagi BCA, kita harus balik lagi ke tahun 1998. Waktu itu sedang terjadi krisis moneter, terutama di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Kurs rupiah terhadap dolar ambruk dari angka 2000-an ke angka 16.000 sampai 17.000-an. Politik juga lagi kacau, dan banyak bank waktu itu mengalami kesulitan. Bahkan banyak juga yang bangkrut. Nah, BCA waktu itu juga terkena imbas. BCA diserbu nasabah, terjadi bank run di mana nasabah ramai-ramai menarik uangnya. Bahkan dalam seminggu, lebih dari 30 triliun rupiah dana ditarik dari BCA. Sehingga pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, mengambil langkah yaitu memberikan BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada BCA. Lalu pada tanggal 29 Mei 1998, BCA akhirnya resmi diambil alih atau take over oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau yang disingkat BPPN. Pemerintah bertindak karena BCA itu adalah bank swasta terbesar. Kalau sampai bangkrut, bisa membuat sistem keuangan satu negara itu jadi babak belur. Lalu juga ada faktor blanket guarantee. Nah, ini singkatnya adalah pemerintah sudah menjamin semua simpanan bank sejak Januari 1998. Jadi nih, kalau sampai BCA bangkrut, yang menanggung adalah APBN, dan itu butuh dana yang besar sekali. Lalu faktor yang berikutnya adalah ada masalah di tata kelola. Waktu itu terlalu banyak kredit ke grup Salim, which is waktu itu adalah pemilik dari BCA. Dan ini adalah sebuah pelanggaran yang serius di kala itu. Udah kan, pemerintah ngambil alih nih BCA. Tapi belum selesai sampai di situ. Pemerintah udah ambil alih. Mereka memberikan bantuan likuiditas. Tapi masalah belum selesai sampai di situ. Untuk menyelesaikan utang kepada negara, pemilik lama tuh dalam tanda kutip dipaksa lewat MSAA atau Master Settlement and Acquisition Agreement. Mereka menyerahkan kurang lebih 100 perusahaan senilai 53 triliun rupiah ke PT Holdiko Perkasa. Harapannya dengan melelang aset-aset ini itu bisa menutupi utang. Tapi pada kenyataannya kan, kalau udah sita dan lelang aset seperti ini, banyak aset tuh susah dijual dengan harga yang baik. Kebanyakan sih harga asetnya rata-rata terjual dengan harga di bawah harga pasaran. Nah, bank yang diambil alih itu kan tetap butuh modal nih. Karena waktu itu kas negara juga kosong, kan lagi masih krisis ya. Pemerintah tuh akhirnya menerbitkan obligasi rekapitalisasi atau yang lebih dikenal dengan nama obligasi rekap. Semua bank rekap termasuk BCA waktu itu menerima ini. Jadi kalau ada yang bilang bahwa BCA itu dihidupi oleh obligasi ini, sebenarnya itu salah kaprah karena mengiranya itu
adalah sebuah hadiah. Karena sebenarnya itu strategi kebijakan nasional pasca krisis. Jadi sebenarnya semua bank tuh menerima obligasi rekap ini. Nah, lalu masuklah ke periode privatisasi BCA antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Di rentang tahun 1999 sampai 2001, BPPN masih mengendalikan saham BCA sebesar 92,8%. Nah, di tahun 2000, BCA IPO dengan melepas 22,5% saham ke publik. Untuk pengingat, BCA waktu itu masih dipegang sama BPPN ya. Nah, di 2001, BCA melakukan secondary public offering dengan melepas lagi 10% saham ke publik. Nah, lalu di Maret 2002, 51% saham BCA itu dijual melalui tender ke konsorsium Varindo dengan nilai sekitar 540 juta US dollar atau sekitar 5,3 triliun pada saat itu. Terdiri dari 30% saham langsung dan 21% saham opsi. Di sini kabarnya Standard Chartered nawar lebih tinggi. Tapi kenapa yang dipilih Varindo? Karena konon ada faktor non-harga. Sejak saat itulah BCA dipegang kepemilikan mayoritasnya oleh Djarum. Dan saat ini pengendali BCA adalah Dwi Muria Investama Andalan yang merupakan bagian dari grup Djarum, sekitar 55% saham kepemilikan. Tentang BLBI sendiri, ini memang kontroversial. BPK menemukan banyak penyimpangan dengan BLBI. Banyak uang dari uang BLBI yang harusnya dipakai untuk menyehatkan bank yang menerima dana, tapi dana tersebut ternyata tidak dipakai dengan tepat. Sebagai contoh, Syamsul Nur Salim dan Ici, mereka ini adalah ex pemilik BDNI. Ini dulu ada bank namanya BDNI, Bank Dagang Nasional Indonesia. Ini ditetapkan sebagai tersangka karena merugikan negara sekitar 4,58 triliun rupiah. Tapi sayangnya penyidikan di SP3 oleh KPK di tahun 2021. Satgas BLBI sendiri yang dibentuk tahun 2021 ini lebih fokus ke aset recovery atau pemulihan aset yang tercatat nih sampai Juli 2024 baru sekitar 38,12 triliun dana korupsi BLBI yang berhasil diamankan. Padahal total kerugian negara dari kasus korupsi BLBI ini adalah sebesar 138,44 triliun. Jadi masih jauh banget untuk bisa recovery aset tersebut. Oke, itu adalah kejadian tentang bagaimana BCA menerima BLBI, lalu diambil alih pemilikannya oleh BPPN dari Salim Group, sampai akhirnya pindah kepemilikan ke grup Djarum sekarang. Dan juga kenapa BLBI sendiri juga banyak masalah korupsi. Itu dulu nih, yang perlu lu pahami, ada memang kejadian-kejadian seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa di tahun 2025 ini BCA, BLBI, dan juga wacana pemerintah ingin mengambil alih kembali BCA itu mencuat? Faktor yang pertama yang gue lihat adalah ada anggapan kalau BCA waktu itu dibeli dengan harga terlalu murah oleh grup Djarum atau istilahnya under value. Lalu faktor yang kedua, ada kesalahpahaman antara pengertian BLBI dan obligasi rekap, di mana ini sering dicampur adukan nih. Sehingga ada pihak-pihak yang berpikir karena BCA menerima BLBI dan juga mendapatkan obligasi rekap dari pemerintah, seharusnya pemerintah punya hak untuk mengambil kembali BCA saat ini. Tapi yang perlu dipahami, BLBI dan obligasi rekap itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. BLBI adalah talangan jangka pendek dari Bank Indonesia saat sebuah bank itu kesulitan likuiditas, seperti yang terjadi di Bank Indonesia di tahun 1998. Sedangkan obligasi rekap itu adalah modal jangka panjang dari pemerintah untuk menyehatkan bank. Oke? Beda tuh, yang satu talangan, gue talangin dulu nih ya. Yang satu adalah modal jangka panjang. Gue modalin nih. Beda nih. Jadi analogi kayak begini. BLBI sebagai pemadam kebakaran itu berbeda dengan obligasi rekap sebagai si yang bangun rumah.
Tapi banyak yang menganggap keduanya itu sama. Sama-sama duit gratis untuk bank. Padahal enggak. Nah, untuk di kasus BCA sendiri, dana BLBI dengan segala macam rentetan peristiwa yang tadi udah gue ceritakan, itu sebenarnya pada dasarnya sudah dilunasi, sudah selesai dengan endingnya adalah BCA diambil alih oleh grup Jarum melalui sebuah proses corporate action. Faktor yang ketiga, pemerintah jangan-jangan memang lagi BU. Makanya mereka butuh aset atau dana yang besar. Lalu muncullah wacana untuk mengambil alih kembali BCA. Yang sebenarnya pemerintah di sini sudah nggak punya hak lagi. Karena sekali lagi sudah dibeli secara resmi dan sudah berpindah tangan dari grup Salim ke pemerintah lalu ke grup Jarum. Jadi ibaratnya lu udah beli lalu yang dulu punya barang tersebut minta lagi balikin barang elu. Kan aneh. Nah ini kurang lebih kayak begitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, kita anggaran negara ini lagi kebat-kebit. Jadi kalau ini sampai terjadi nih, ini kayak lagi nambel kasbon. Padahal kalau memang lagi susah, lagi duit lagi seret, udah dibikin malah lewat instruksi presiden. Kalau harus menghemat anggaran, harus efisiensi. Nah, menurut gua sebenarnya kalau memang lagi susah duitnya, ya itu yang harusnya dilakukan, bukan mencari celah, mencari cara untuk apalagi yang bisa diambil nih, apalagi yang bisa diduitin nih. Dengan cara-cara, ya emang sih ini masih wacana. Cuma kan, I don't know, it's pathetic. Kalau memang pengen dilakukan cara seperti ini. Karena nih, kalau misalnya pemerintah sampai merebut paksa BCA sekarang, apa sih dampaknya? Yang lu perlu ketahui adalah market cap BCA itu antara 1.100 sampai 1.200 triliun rupiah. Jadi 51% kepemilikan Jarum itu sekarang senilai 550 sampai 600 triliun. Itu kalau pemerintah sampai mengambil paksa BCA akan mendapatkan cap sebesar itu. Jumlah yang besar memang, tapi ada resikonya. Yang pertama adalah itu melanggar undang-undang perseroan terbatas. Dan itu bisa digugat sampai arbitrase internasional. Lu bayangkan, sebuah pemerintahan negara nih, mengambil paksa sebuah perusahaan yang ada di negara tersebut demi untuk mendapatkan kepemilikan dari bank BCA. Lalu market, investor asing pasti bakal kabur. Ya lu pikir aja, sebuah perusahaan yang lagi nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba lu cari-cari kesalahannya yang belum tentu juga terbukti, lalu lu mau ambil paksa karena lu lagi cekak duitnya. Kalau itu kejadian, selain investor kabur, rupiah bisa tertekan. Dan itu juga bisa menimbulkan bank run edisi yang kesekian. Lalu fiskal, APBN bisa jebol. Karena kalau lu ambil paksa sebuah perusahaan tanpa lu membayar, karena lu merasa itu kan masih ada kepemilikan gua. Ngomongnya begitu ya. Sekali lagi, negara bisa terancam denda arbitrase. Dan terakhir, reputasi. Indonesia dicap nggak punya rule of law. Lalu country rating dan borrowing cost-nya jadi naik. Dan dianggap sebagai negara yang tidak aman untuk berinvestasi. Padahal lagi butuh duit, tapi tindakan-tindakan dan kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalamnya, pengambil kebijakan, pengambil keputusan yang di dalamnya, kayak gitu. Makin susah lah duit. Jadi, krisis 98 dan skema penyelamatan BCA itu sudah lewat. Dan BCA sekarang itu statusnya adalah kepemilikan swasta dan sebuah bank yang sehat. Sekali lagi, kalau sampai pemerintah nih mengambil paksa BCA, ini bisa menimbulkan krisis baru. Ini bakal jadi bom waktu. Oke, seperti biasa kalau lu punya pertanyaan, lu pengen komentar, lu pengen kasih tanggapan, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.